Enggak, silakan, silakan. Ya, silakan Ustaz Nurdin buka terus jadi MC, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man amma ba'd. Apa kabar bos-bos semua? Alhamdulillah, Masya Allah, baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Bos, ya. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan dan kelapangan dalam menjalankan setiap aktivitas, terkhusus ibadah ya. Yang kita jalankan saat ini adalah berdakwah melalui Think Quran. Yang kami hormati Bos Haji Jailani, juga Bos Ustaz Fahad dan Bos Ibu Wita, yang semoga Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Qadarullah, apa yang kita rencanakan terjadi seperti ini ya. Tapi pasti ada hikmah untuk kita semuanya. Walaupun hanya berempat kita hadir, tetap program ini kita jalankan karena manfaatnya untuk kita sendiri. Insyaallah momen ini atau acara ini agar lebih berkah, mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk selanjutnya di momen ini kita rubah petugasnya. Insya Allah ini ada bahan pelajaran untuk saya dan pemantapan mungkin untuk bos-bos yang lainnya agar lebih lancar lagi, agar lebih semangat lagi. Semoga banyak prospek-prospek yang bisa kita closing ya, sehingga bertambah pula banyak orang yang menerima manfaat dari aplikasi yang kita muamalah kita yang kita jalankan juga membawa kesejahteraan untuk kita, keluarga kita, dan pada khususnya membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak berlama-lama untuk mendapatkan ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Bos Ustadz Fahad Al-Hudzaib. Untuk itu waktu dan kehormatan saya persilakan untuk Bos Ustadz Fahad Al-Hudzaib untuk menyampaikan materi tentang Think Quran dan juga manfaat Think Quran, juga kesempatan muamalah dalam Think Quran ini. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya, Ustaz Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, suara saya jelas? Jelas, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala melalui Zoom meeting ini atau kelas ini. Ini satu kesempatan kita silaturahim walaupun jarak berbeda, tetapi melalui Zoom ini kita dipertemukan. Kita menggunakan teknologi sehingga jarak bukan jadi persoalan, dan tujuan kita melalui pertemuan ini adalah bagaimana kita ingin menjalankan tugas kita sebagai Khalifatullah, Khalifatul Rasul, dan Khalifatul Kitab. Kita punya tanggung jawab sebagai mukmin, yang mana kita sebagai hamba Allah menjadi petugasnya Allah di muka bumi ini. Kemudian juga kita sebagai penerus risalah kenabian, dan kita juga bertanggung jawab sebagai penerima warisan yang besar, yaitu Al-Quran. Inilah mukjizat yang luar biasa. Insya Allah dalam waktu 40 menit atau kurang kita akan bahas tentang satu
muamalah yang besar, yaitu masa depan Quran, the future of Quran. Ini saya sebentar untuk izin setting filenya dulu. Oke, saya screen. Oke, baik. Jadi hari ini kita dalam satu persoalan besar di mana umat Islam hari ini dianugerahi satu mukjizat besar, yaitu Al-Quran, yang notabene adalah sebagai pedoman hidup bagi umat Islam itu sendiri. Nah, tetapi banyak orang yang membaca, namun dia tidak memahami apa yang arti atau makna yang dia baca. Ini akan menjadi persoalan yang lebih pelik lagi, lebih mengkhawatirkan lagi, lebih membahayakan lagi. Nah, karena yang namanya panduan hidup itu akan memberikan arahan, tunjuk ajar ataupun petunjuk panduan gitu. Apa jadinya ketika Al-Quran ini hanya sekadar menjadi bacaan saja, tapi tidak bisa jadi bahan renungan, bahan petunjuk gitu. Karena setiap umat Islam tidak mau bagaimana memahami, tidak mau atau lemah rasa ingin tahu bagaimana arti daripada harfiahnya atau arti makna yang terkandung dalam Al-Quran itu. Oleh karena itu harus ada satu solusi. Nah, karena kita tahu kitab yang paling baca dan paling banyak dihafal yaitu Al-Quran, tetapi masih banyak lagi orang yang tidak memahaminya. Nah, permasalahan ini bukan permasalahan kita pribadi, bukan permasalahan satu keluarga atau satu daerah, wilayah, bahkan bukan sekedar satu negeri, tetapi seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat data di sini ada 1,9 miliar Muslim yang ada di seluruh penjuru dunia. Nah, tetapi datanya adalah baru 400 juta jiwa yang mereka memahami bahasa Arab. Nah, mungkin di situ ada ulama, ada para asatid, ada pelajar-pelajar yang memahami makna bahasa Arab. Nah, adapun orang-orang yang berbahasa Arab sendiri, sekalipun nggak semua ya, nggak semua orang yang memiliki kebiasaan berbahasa Arab, mereka mengetahui makna atau kandungan daripada kosakata bahasa Arab itu sendiri. Oleh karena itu, hari inilah kita di sini hadir ingin membicarakan satu solusi untuk umat Islam ini. Nah, di sini karena berupa muamalah adalah satu jalan yang mudah bagaimana cara mendistribusikan solusi ini gitu. Harus ada sebuah perusahaan, harus ada legalitas, kemudian harus ada produknya. Nah, inilah yang menjadi terpilihnya sebuah perusahaan dalam pengembangan sebuah teknologi dan menggabungkan pendidikan. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah sebuah muamalah yang menggabungkan dua teknologi ini. Teknologi AI, Artificial Intelligence yang hari ini. Kemudian ada dunia pendidikan. Karena kita akan mengedukasi, mengajak umat Islam ini untuk bagaimana memahami kosakata daripada Al-Quran. Nah, visi kita sebenarnya besar, 1,5 miliar tadi. Tetapi perusahaan dalam hal ini membuat sesuatu yang mudah supaya masuk akal kepada pikiran bawah sadar kita, yaitu dimulai dari sebuah langkah awal, yaitu 100 juta umat manusia paham makna Al-Quran. Kita berharap melalui visi inilah menjadi landasan besar kita. Wah, ini ada peluang dakwah. Nah, tergugahlah rasa jiwa jiwa kita untuk menyebarkan atau mensyiarkan Al-Quran ini. Nah, di sini ada Think Awesome yang kita bahas tadi. Allah Subhanahu wa taala pilih di kalangan akhir zaman ini ada sebuah perusahaan yang masih memikirkan bagaimana sebuah produk knowledge yang digabungkan dengan teknologi artificial intelligence. Dan memang ternyata Think Awesome ini adalah perusahaan yang sudah bergerak di bidang teknologi dan inovasi ya. Sudah dimulai dari sejak 2012, 2017 ada produk tentang Awesome, tentang
cara metode latihan untuk orang-orang umum, tapi 2019 akhirnya dibentuklah Think Quran, yaitu yang fokusnya bagaimana kita bisa memahami kosakata daripada Al-Quran. Untuk sebuah muamalah, maka indikator yang paling penting adalah patuh syariah. Nah, karena ini terkait dengan kalau muamalah itu ada hasil, ada laba. Nah, ini kan kaitannya dengan halal haram. Dan alhamdulillah di Think Awesome ini sudah mendapatkan surat pengesahan patuh syariah. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada penjelasan bagaimana ketika dikeluarkan proses untuk mengeluarkan surat pengesahan ini kan pasti melewati beberapa tahapan penilikan, penelusuran, latar belakang, ciri-ciri produknya, paket langganannya, struktur dan mekanisme pemasaran produknya, kontrak, kemudian kedudukan atau akad-akad hubungan antara mitra dengan syarikat atau perusahaan. Kemudian sistem kelayakan dan pembayaran bonus atau insentif. Nah, jadi dengan adanya surat ini, insya Allah kita sebagai kaum mukminin, inilah fatwa ulama dan sudah keluar kepatuhan syariah, tandanya sudah ada lampu hijau untuk kita membantu mensyiarkan Think Quran ini untuk sampai tersebar kepada 1,5 miliar umat Islam di seluruh dunia. Bagaimana solusi yang diberikan melalui produk Think Quran ini? Jadi kalau kita lihat, kalau kita mau ngajak masyarakat atau keluarga kita, tetangga kita, atau lingkungan sekitar kita, pertama kali kita ajak mereka, yuk kita dekat pada Al-Quran. Nah, mereka udah kebayang macam-macam. Wah, 30 juz, 114 surat, kemudian ada 6.000 ayat, atau ada di sini tuliskan 77.429 perkataan atau kosakata atau mufrodat. Maka orang-orang akan dengan mudah melakukan rejection atau penolakan. Tetapi disinilah uniknya daripada Think Quran, dibuatlah satu paket metode pembelajaran yang fokusnya kepada perkataan yang diulang-ulang. Nah, jadi ada di Think Quran ini memunculkan 1.000 perkataan yang dia akan diulang-ulang atau banyak pengulangan-pengulangan. Nah, sehingga dengan programnya adalah hafal 1.000 perkataan, maka umat Islam akan paham atau pengguna Think Quran ini akan mudah memahami 80% daripada Al-Quran. Kalau kita lihat, di sini ada 4 kosakata atau 4 mufradan. Fi yang artinya di, allazi yang artinya yang, sama artinya langit, kemudian min artinya dari. Mungkin kita belum terpikirkan sebelumnya bahwa ternyata dengan kita mempelajari 4 kosakata ini saja, nah ini sudah mencapai 6.679 kosakata yang diulang. Karena ada pengulangan sebanyak itu. Artinya sudah mencakupi pembelajaran kita melalui 4 kosakata ini, yaitu 9,1% daripada Al-Quran. Dahsyatnya nih, luar biasanya. Apalagi kalau kita simulasikan mengenai aplikasi Think Quran itu luar biasa. Satu modul saja di modul pertama yaitu surat An-Nas itu ketika selesai maka ada notifikasi bahwa kita sudah mempelajari sebanyak 10.140 kosakata. Masya Allah. Nah, memang Think Quran ini adalah memadukan tadi teknologi ya. Nah, teknologinya apa? Yaitu berupa kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, kalau di sini kita lihat ada ikonik, yaitu robot soleh. Nah, robot soleh inilah yang akan menjadi asisten, sekaligus guru, sekaligus pemberi ujian ya. Nah, karena memang dia seorang guru robot artificial yang siap memberikan pengajaran dengan metode di Think Quran ini, gamifikasi selama 24 jam dan 7 hari. Ya, karena tidak ada alasan lagi sekarang untuk umat akhir zaman, semua sudah disiapkan satu metode yang bisa kapanpun dipelajari. Nah, cukup meluangkan waktu 15 menit sehari, sekalipun orang yang belum bisa mengaji, dia belum pernah belajar tentang bahasa Arab sebelumnya, dan ini bisa dipelajari, digunakan oleh siapapun, semua umur, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, orang yang sibuk, orang kantoran. Nah, jadi nggak ada alasan lagi. Nah, orang-orang yang pensiun ini adalah masa golden age. Supaya apa? Bisa meluangkan waktunya ini untuk dekat lagi kepada Al-Quran. Yang tujuannya akhirnya adalah supaya umat Islam bisa mentadaburi Al-Quran tadi. Ini adalah langkah-langkah yang biasa umumnya kita lakukan. Pertama kita belajar huruf, kosakatanya atau hijaiyahnya.
Kemudian belajar untuk perbaikan bacaan kita secara tartil. Nah, maka pelajarin makhraj huruf, tajwid. Nah, terkadang disinilah kita punya kesalahpahaman. Seolah-olah ketika sudah bisa membaca, maka stop tugas kita. Padahal ada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu agar kita menghayati, memahami makna pesan-pesan dari setiap ayat dari Al-Quran tersebut. Nah, di sini langkah ketiga adalah yang dilakukan oleh Tim Quran. Maka Tim Quran berperan memberikan satu metode pelajaran agar umat ini, agar kita pengguna Tim Quran ini bisa menghafal dan bisa memahami makna harfiah dari Al-Quran tadi. Dengan harapan kita sebagai pintu pertama, sehingga nanti mereka menyadari, wah, semakin hari mempelajari kosakata di Quran ini, kemudian bisa menghayatin bacaan-bacaan, maka lama-kelama tujuan akhirnya adalah bisa mentadaburi. Nah, dengan harapan setelah ada Quran ini juga, umat Islam ini akan tergugah, oh ternyata saya perlu pelajar nahwu sorof, saya pelajar ilmu mantik balago untuk mengetahui terjemah, ada ilmu tafsir, sehingga umat Islam ini akan kembali lagi kepada pondok pesantren, ulama, lembaga-lembaga, majelis ilmu, nah, seperti itu. Sehingga akan mendapatkan keberkahan yang lebih. Ini adalah interface tampilan ya. Bagaimana Tim Quran ini mulai dari daftar, ada 79 modul, ada tanya jawab, semuanya sudah disediakan. Ada ringkasan-ringkasannya. Jadi setiap satu modul selesai akan ditampilkan berapa persen, berapa banyak kosakata yang dipelajari dan berapa persen tahapannya. Kemudian di akhir ini ada satu fitur yang luar biasa. Di sini ada laporan ya, bagian atas ada raportnya. Jadi setiap orang sudah melewati masa pelajaran akan muncul di sini kosakata baru yang sudah dipelajari. Nah, tetapi kita bisa menggunakan tombol praktis ini. Fitur ini memang disediakan supaya setiap pelajaran yang kita sudah dapat dari Tim Quran ini bisa berpindah ke level mahir atau kuat, hafalannya kuat ya. Jadi setiap orang berbeda-beda, bisa menggunakan praktis ini 6 sampai 7 kali, maka semua baru bisa pindah ke level mahir. Kemudian disediakan liga, semacam kompetisi ya, supaya anak-anak kita atau remaja, anak-anak itu bisa ada gairah, ada trigger, pemicu. Bagaimana mereka bisa, wah saya pengen belajar lebih atau bisa menggunakan ini supaya dapat nilai paling atas gitu. Kemudian di sini ada fitur untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian di sini ada summary dari berapa banyak hafalan kita yang sudah kita berpindah kepada hafalan kuat, warna hijau atau warna biru. Seperti itu. Ini bagian profil. Kelebihan Al-Quran Quran, nah, luar biasa. Dengan metode yang mudah, cukup meluangkan waktu yang singkat. Nah, tetapi ada satu keajaiban. Nah, kelebihan di Quran ini. Karena memang terintegrasi dengan Quran. Ketika umat Islam dekat kepada Al-Quran, yang adalah biangnya keajaiban, maka disitulah akan ada perubahan-perubahan spiritualnya. Kalau kita lihat, sholat akan lebih khusyuk, cinta yang dalam Al-Quran. Nah, ini bagian-bagian spiritual, rohani umat ini akan meningkat begitu mereka mengenal Quran ini. Karena hari-hari akan mempelajari bahasa daripada Al-Quran itu sendiri. Kalau umat Islam sudah kembali kepada Al-Quran, maka dia akan mudah dekat kepada Allah SWT. Kembali mudah untuk mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Dan harapannya juga setiap kepala keluarga bisa menjadi contoh yang baik untuk ahli keluarganya. Ada perintah bagaimana mengajak ahli keluarganya untuk selamat daripada api neraka. Dan jalan paling cepat untuk dekat kepada Allah adalah Al-Quran. Hidup dengan penuh keyakinan terhadap janji Allah. Jelas bahwa Al-Quran di situ ada cerita tentang hari akhir, tentang masa lalu dan yang sekarang. Ada hukum-hukum Islam, syariat Islam, ada tentang perjalanan dakwah para nabi. Nah, disitulah kita akan mendapat tampak bagaimana janji-janji Allah SWT. Menjadi orang yang berilmu, produktif dan berintegritas tinggi. Karena memang Al-Quran adalah sumber daripada keilmuan. Sehingga ketika umat ini dekat kepada Al-Quran, maka akan muncullah di situ ulama-ulama, orang-orang ahli ilmu yang pakar di bidangnya. Masya Allah. Kita berharap
kita adalah sebagai wasilah. Nah, wasilah bagaimana melalui Quran umat Islam ini kembali menjadi orang-orang ahli ilmu. Dan kemudian memberi dampak yang positif ya, impact atau dampak yang positif kepada masyarakat. Dan saya sudah mendengar banyak sekali orang-orang yang sudah menjadi pengguna atau user daripada Quran, kemudian mereka berpindah menjadi pemilik Quran Center. Masya Allah, peningkatan yang luar biasa dari ruhaniah mereka. Yang tadinya ada yang belum sholat jadi sholat, yang tadinya belum sholat duha jadi akhirnya jadi sholat duha, menjaga sholat tahajud. Jadi spiritualnya meningkat. Maka untuk sebuah aplikasi yang bisa melahirkan satu amal, ini suatu aplikasi yang luar biasa artinya. Maka saya memandang ini bukan aplikasi ecek-ecek, itu bukan aplikasi biasa-biasa. Nah, maka dari itulah ini bukan aplikasi yang gratis. Nah, tetapi sebanding dengan dampak, manfaat, dan keunggulan daripada aplikasi ini. Maka kalau kita lihat di sini ada tampilan harga. Harga ini adalah 1,399 ini adalah harga yang dikeluarkan dari official ya. Kalau kita masuk secara langsung ke website official. Nah, tetapi apabila seseorang masuk melalui pemilik Quran Center, maka melalui link affiliate-nya atau link referralnya, seseorang calon pengguna akan mendapatkan 300.000 potongannya. Ada ini. Ya, sebentar. Maka dia akan hemat 300.000 rupiah. Nah, tujuannya apa? Melalui Quran ini kita memindahkan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, ataupun juga umat Islam untuk kembali masuk kepada satu janji daripada Nabi SAW, satu amalan yang menyebabkan kita akan menjadi sebaik-baik umat. Yaitu apa amalannya? Belajar dan mengajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, melalui Quran ini, umat Islam akan kembali kepada satu kemuliaan yang dijanjikan Nabi SAW. Kemudian, itu dari sisi produk ya. Kalau kita lihat dari sebuah potensi muamalahnya, Masya Allah, ini luar biasa. Bagaimana seorang pengguna ketika mereka merasakan nikmatnya, kelezatannya menggunakan Quran, akhirnya mereka jadi dekat kepada Al-Quran. Sehingga dari seorang user, maka mereka ada pikir bagaimana untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk istrinya. Maka ahli keluarga ini biasanya terkadang satu user itu seorang pengguna itu awalnya bukan sekedar mikirkan untuk diri dia, tetapi mikirkan untuk keluarganya. Maka untuk orang-orang yang memikirkan ahli keluarga, berarti dia akan membeli paket lebih dari satu. Nah, sebenarnya dia punya kesempatan untuk bisa berpindah dari seorang user kepada seorang pemilik Quran Center. Nah, di sini akan kita bahas apa keutamaan atau keuntungan yang didapat ketika seorang membuka Quran Center digital. Jadi, seseorang yang ingin terlibat daripada proses mensyiarkan Quran atau mewujudkan visi misi tadi, berarti harus ada satu syarat ya. Syaratnya itu apa? Kita bergabung menjadi mitra resmi daripada official partner, mitra official partner dari Think Awesome Sendirian Berhad tadi. Kalau di Indonesia nanti akan ada sebuah PT yang untuk nama di Indonesia, Think Quran Teknologi Indonesia. Nah, syaratnya adalah bagaimana kita menjadi pemilik Quran Center dengan membeli 5 aplikasi. Apa keuntungan kita? Yang pertama, kita memiliki potensi untuk mendapatkan hasil dari penjualan retail dari aplikasi tadi. Jadi seorang pemilik Quran Center akan mendapatkan 2 potensi. Ini potensi pertama, penjualan retail. Nah, penjualan retail ini kita akan mendapatkan ketika seorang bergabung menjadi Quran Center akan dapat satu fasilitas dashboard area ya, reseller academy, di mana disitulah kita akan bisa membuat satu generate link ataupun barcode ini. Nah, ini barcode inilah yang akan kita bisa tawarkan melalui
kepada kepada ahli keluarga kita, tetangga kita, ataupun ahli masjid kita, kemudian rekan-rekan bisnis kita, teman-teman kita dalam satu RW kampung kita, atau bahkan melalui barcode ini ataupun link referral ya, link affiliate tadi yang kita generate dari Reseller Academy, ini kita bisa promosikan ke seluruh dunia. Nah, karena di Think Quran ini sudah ada 4 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa Turki. Dan inilah cara kita untuk bagaimana menyebarkan Quran ini bisa digunakan untuk umat Islam seluruh dunia. Jadi memang kita punya potensi memiliki murid ya. Katakan ini kalau kita mau mendapatkan murid ya, karena tadi Quran Center yang kita bahas di sini adalah Quran Center digital. Artinya murid-murid kita tidak terbatas dari negara manapun, Masya Allah. Dan ketika ada orang yang membeli, calon murid atau calon pelajar tadi membeli melalui link kita, maka kita akan mendapatkan laba sebesar Rp280.000. Nah, ini satu potensi pertama. Apakah hanya ini? Tidak. Yang kedua, potensinya adalah ketika kita menawarkan kepada calon pembeli daripada Think Quran, ternyata kan ada tipikal orang berbeda-beda. Ternyata ini tipikal orang yang melihat potensinya luar biasa. Oh, ini aplikasi ini bagus. Ini saya bisa gunakan untuk ahli keluarga saya. Nah, ahli keluarganya berapa banyak tuh? Ada 5, 6. Nah, berarti kita bisa tawarkan. Oh, Bapak kalau mau beli 5, maka akan dapat potongan harga lagi. Dan Bapak langsung dapat, Bapak Ibu bisa dapat 1 Quran Center. Nah, jadi kan artinya potensinya dia bisa membuka Quran Center. Nah, ada lagi orang yang punya tipikal, wah saya pengen bisnisnya ini luar biasa, produk bisa saya tawarin untuk rekan saya. Oh bisa, nah, Bapak bisa ambil yang bangun suatu Quran Center. Apa itu? Quran Center adalah di mana Bapak beli 5 aplikasi, dapat potongan harga nanti, dan selain bisa mendapatkan laba return, ternyata ketika setiap Bapak nanti menawarkan kepada rekan-rekan yang lain yang punya impian yang sama, punya Quran Center digital, maka Bapak akan dapat 4 bonus lainnya. Apa itu? Nah, ini kita jelaskan. Jadi setiap pemilik Quran Center ketika mendapatkan orang atau mitra baru yang juga memiliki visi yang sama, wah saya ingin membuka Quran Center digital, maka pertama dia akan dapat bonus yang mengenalkan atau introduksi bonus sebesar 20% ya, atau sebesar Rp100 Malaysia. Kemudian dapat bonus pengembangan tim sebesar 10%. Karena pastinya beberapa kriteria dari si calon pembeli ini yang dia punya kesempatan untuk membangun Quran Center, maka kita akan lebih banyak penawaran kepada Quran Center. Nanti dia juga membentuk Quran Center lagi, maka di sini akan ada pengembangan tim. Nah, semakin banyak pemilik Quran Center, pastinya kita akan memberikan edukasi lebih bagaimana cara mereka menggunakan produk, bagaimana cara mereka membangun atau merawat Quran Center mereka supaya bisa mengembangkan partner-partner baru. Maka disitulah akan terjadi semacam edukasi, mentoring. Nah, maka kita akan mendapatkan bonus mentor eksekutif. Dan juga akan ada fasilitas uang transport atau bonus uang bensin lah. Dimulai dari 5.760.000. Nah, Masya Allah, ini satu sistem yang luar biasa. Kalau kita lihat di sini, ada keunggulan sistem, di mana tadi kita akan mendapatkan ruang kerja Reseller Academy. Disitulah kita akan bisa merawat, mendapatkan fasilitas untuk melihat sebanyak apa peluang-peluang atau potensi yang kita bisa kembangkan. Karena di situ ada tools, ada fitur-fitur, dan kita bisa melihat berapa banyak calon-calon user atau pelajar ya di MyTech User, dan kita bisa melihat juga seberapa besar progres ataupun cara kita bisa untuk mengembangkan tim Quran Center kita. Nah, dari situ. Kemudian ini sebuah sistem untuk menyebarkan Think Quran ini secara masif ya, kepada umat Islam secara masif. Ini kita
menggunakan sistem affiliate sebenarnya. Nah, ini kalau disebut apa sih konsep dari muamalah dari Think Quran ini adalah halal network affiliate. Nah, ketika affiliate inilah artinya kita memang bisa memasarkannya secara tanpa batas. Nah, jadi kita secara digital ya, nggak perlu stok produk, kita nggak perlu repot untuk mikirin pengiriman barang, kita nggak perlu repot untuk ngirim ngepak atau packing barang gitu. Nah, jadi memang kita konsepnya tanpa perlu stok produk. Jadi berbeda dengan MLM yang harus ada tutup poin, harus ada stok gitu. Kemudian tanpa biaya lain-lainnya. Jadi memang ketika kita mengeluarkan biaya untuk membangun suatu Quran Center, pada saat itu kita sudah bisa menyebarkan atau mempromosikan link-link untuk Quran Center kita tanpa risiko. Dan kemudian potensi penghasilannya 350 juta per minggu. Masya Allah, dahsyatnya di sini. Jadi di saat yang bersamaan, seseorang bisa menggunakan Quran untuk belajar, dan di saat yang sama dia juga bisa mengamalkannya, mendakwahkannya. Nah, jadi ketika kita syiar Quran, muamalah berjalan dan kita bisa mendapat penghasilan. Nah, ini luar biasanya daripada Quran. Pasarnya seluruh dunia karena pakai affiliate global tadi, affiliate system, dan sudah ada marketing tool. Nah, jadi Think Awesome sudah menyediakan, sudah ada landing page-nya, sudah ada website-nya. Jadi kita nggak perlu repot-repot mengeluarkan biaya lagi untuk buat landing page gitu, karena singkat sekali, simple sekali, sederhana. Sudah ada alat-alat untuk promosinya, ada brosur, macam-macam, banner, ada daily statusnya. Jadi yang bicara digital marketing itu berarti kita bicara tentang konten juga. Nah, konten karena sekarang kan dunia sosial media semua sudah disediakan. Untuk daily status di WA, Instagram, TikTok, ya, Short dan lain-lain sudah bisa kita download dari marketing tool di Reseller Academy. Kemudian ada support system. Jadi ketika kita masuk nggak dibiarkan begitu saja. Perusahaan sudah menyiapkan satu sistem. Nah, bagaimana dari pusat mengajarkan. Ada reseller masterclass nanti. Nah, kita akan ada dibuatkan masuk kepada satu komunitas. Ada satu kelas. Ada satu grup. Ada grup di WhatsApp, Telegram. Nah, kita akan saling support di situ. Dan ada support tim juga. Nah, di Indonesia seperti ini ada kelas pagi. Kemudian ada pembuat metode kelas tim fokus. Nah, ini luar biasa. Kalau kita lihat, karena bicara muamalah berarti harus ada labanya, ada angka-angkanya kan gitu. Apa keuntungannya gitu? Kita lihat di sini ada Bos Erma, ada Ibu Erma di Malaysia sebagai pedagang ayam penyet ya di Pasar Malan. Penghasilan bulan Agustus ini sudah menghasilkan 13 juta per bulan. Bulan itu. Masya Allah. Menunjukkan betapa mudahnya ketika kita mensyiarkan Think Quran ini. Kemudian ada Datuk Azrul, bulan Agustus kemarin penghasilan bulanannya 40 juta. Nah, kemudian ada Bos Bakhtiar, penghasilan bulan Agustus kemarin 43 juta. Ada Bos atau Ustadz Muhsin Ahmad. Nah, kalau di sana disebut pencetus ummah. Nah, dia membranding dirinya Puma. Pencetus ummah Ustadz Muhsin Ahmad. Kita lihat, Masya Allah, ini lebih dahsyat lagi. Hasil bulan Agustus 2023, kalau kita rupiahkan, ini di 108 juta rupiah. Jadi di saat yang sama, pekerjaan atau tugas mubaliknya, tugas dakwah yang bisa terpenuhi, beliau juga melalui Think Quran, mensyiarkan Think Quran, memfasilitasi umat supaya mudah belajar Al-Quran, dan ternyata Allah datangkan dunianya, datang di bawah telapak kaki. Masya Allah. Semoga kita semua cepat segera menyusul ini. Amin. Kemudian ini ada Bos Haji Amin, seorang pengusaha. Beliau di bidang investasi, kemudian di beberapa negara juga sudah terlibat. Kemudian beliau sebagai pendakwah. Namun ketika dikenalkan dengan Think Quran, ini menjadi sarana beliau untuk meneruskan kerja-kerja dakwahnya. Dan kita lihat penghasilan beliau
Saat bulan Agustus di 112 juta rupiah. Nah, ini satu penghasilan yang dahsyat karena memang beliau adalah ahli dakwah. Bulan kemarin baru saja keluar di Australia. Nah, dalam keadaan bersamaan dengan dakwah ternyata penghasilan juga tetap bisa berjalan. Nah, beliau adalah salah satu yang membawa Think Quran mengenalkan Think Quran ini ke Indonesia, Insya Allah. Dan ini ada Pak Bob, Pak Bos Bob ya. Beliau adalah board of leader dari Think Quran ini, yang mengenalkan pertama kali di Malaysia dan membuat bagaimana sampai bisa launching. Dan akhirnya Bos Bob ini adalah orang yang awalun ya untuk mempromosikan daripada Think Quran ini di Malaysia. Kalau kita lihat penghasilan bulan Agustus sampai di 221 juta rupiah. Nah, luar biasa ini, sebuah penghasilan yang tidak sedikit. Nah, banyak banget ini. Kalau kita lihat, seorang mau punya penghasilan di 200 juta untuk seorang pekerjaan apa itu gitu kan? Harus level CEO yang tingkat internasional gitu. Nah, tapi di sini Bos Bob menunjukkan bahwa potensi ini sebenarnya bukan untuk orang yang top board of leader saja, bahkan orang-orang baru, orang siapapun yang nggak punya latar belakang untuk menjadi CEO atau apa enggak, semua pun bisa punya kesempatan untuk mendapatkan hasil ini. Nah, ini satu motivasi yang besar untuk kita. Semoga kita juga bisa mencapai ini. Karena sistem di Think Quran ini sudah disiapkan sedemikian rupa, siapapun bisa maju melebihi orang-orang yang awal dulu gitu. Kalau kita lihat di sini, sekiranya kita untuk menghitung potensi penghasilan, katakanlah dengan penjualan terendah 2 produk per sebulan, kemudian kita dapat mengajak ataupun menciptakan Quran Center baru di bawah kita, yaitu ada 4 Quran Center baru, sehingga mereka menjadi partner kita, maka di 1-3 bulan pertama, maka penghasilan bulanannya potensinya bisa di 10.500.000 rupiah per bulan. Sehingga dalam 1 tahun itu kita punya potensi peluang untuk mendapatkan penghasilan 35 juta per bulan. Dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana tadi kok bos-bos yang lain di bulan Agustus bisa sampai ratusan juta. Nah, sebenarnya kita akan bahas rahasia itu di sini. Setiap orang yang mau mendaftar untuk menjadi Quran Center. Ini kan syaratnya ya. Untuk terlibat di pensiaran Think Quran, mempromosikan, kita menjadi pendistribusi, maka kita membeli 5 aplikasi. 5 aplikasi, kalau kita lihat harga satuan tadi kan 1.099.000. Seharusnya 1.000.000 kali 99.000 kali 5. Maka harga semestinya adalah 5.495.000. Tetapi karena kita mendaftarkan menjadi distributor atau menjadi pemilik Quran Center, maka perusahaan memberikan potongan harga lagi sebesar 1,5 juta. Sehingga biaya atau modal kita untuk ikut terlibat dalam pendistribusian Think Quran ini hanya 3,9 juta rupiah saja. Masya Allah, ini sebuah modal kerja yang sangat murah. Modal usaha, modal bisnis sangat murah. Kalau kita lihat, bandingkan dengan sebuah bisnis offline katakanlah, 3,9. Kalau mau bangun bisnis kuliner, ini baru dapat gerobaknya aja. Belum kita sewa tempatnya gitu kan, sewa outletnya, belum kita menyiapkan budget untuk modal produksi, peralatannya, kitchennya, kemudian kita harus meng-hire karyawannya. Masya Allah, berapa duit itu, luar biasa. Belum beli franchise-nya lagi, ada yang ratusan juta. Tetapi di Think Quran, inilah solusi untuk membangkitkan umat Islam, perekonomian umat Islam. Hanya dengan modal 3,9 juta sudah dapat satu Quran Center dengan potensi 350 juta weekly income-nya. Dengan batasan penghasilan mingguannya 350 juta. Dahsyat kan? Karena apa? Nanti kita di sini juga ada potensi untuk mendapatkan bonus pengembangan tim tadi sebesar 10%. Cukup sekiranya 1 bulan kita mendapatkan 4 Quran Center yang baru di bawah kita. Selanjutnya bagaimana?
yaitu kita melipat gandakan faktor kali. Di sinilah sebuah leverage atau daya ungkit bagaimana kita bisa membesarkan penghasilan kita, penghasilan mingguan dan bulanan kita. Jadi kalau seorang yang sudah mengetahui potensi Quran ini, wah ini bisnis atau muamalah yang dahsyat ini. Kita sebagai pemilik Quran Center memiliki kesempatan untuk mendistribusikan atau mensuplai kepada 1,5 miliar umat Islam. Wah, dahsyat ini. Kita adalah satu-satunya orang yang sudah menerima aplikasi yang pionir gitu, yang pertama kali. Bagaimana umat bisa belajar dengan mudah, dengan efektif, menyenangkan melalui Quran. Wah, ini dahsyat. Nah, sehingga kalau orang yang sudah tampak dia potensi seperti ini, maka dia nggak akan ambil satu Quran Center. Nah, saya harus ambil 3. Nah, kita lihat potensinya. Kalau tadi satu Quran Center hanya 10, ternyata kalau 3 dari Quran Center 2, dari Quran Center 3, dia akan dapat 10 sehingga akan ada level faktor kali ini tambahan. Nah, yang hanya dengan modal 11,7 juta ya, dia akan mendapatkan potensi penghasilan mingguannya sampai di 1 miliar. Masya Allah, dahsyat. Boleh lebih nggak nih? Ada orang yang mau lebih. Oke, boleh. Tetapi kepatuhan syariah membataskan setiap orang hanya bisa dibatasi membuka 7 Quran Center. Dengan modal berapa? Modal bisnisnya tergolong sangat murah, hanya 27.300.000 rupiah. Tetapi potensinya sampai 2,4 miliar. Masya Allah. Ini satu gambarannya. Jadi kita fokuskan ketika seorang yang sudah nampak dengan potensi daripada Quran, ini bukan sebuah MLM, tapi ini adalah super apps, super aplikasi yang memiliki potensi yang luar biasa. Nah, katakan ini sudah mengambil 7, maka mereka cukup fokuskan meletakkan ketika mereka mendapatkan 4 mitra baru di bulan itu, maka letakkan di sebelah kiri atau sebelah kanan, insya Allah. Sehingga mereka akan mendapatkan potensi yang lebih nanti. Oke. Selanjutnya adalah kitalah sebagai pembuat keputusan. Kita pilih, kita ambil Quran Center. Karena memang untuk bisa bergabung mendapatkan potensi pendistribusian, potensi untuk bergabung menjadi mitra resmi ini adalah dengan kita membuka Quran Center. Nah, orang yang sudah nampak silakan ambil yang tertinggi 7 Quran Center sebelum mereka menyesal setelah ternyata ambil satu Quran tapi nanti di akhir kesulitan untuk memposisikan Quran Centernya yang lain. Nah, ataupun kalau memang belum ada kemampuan 7, bisa ambil yang 3. Minimalnya satu Quran Center. Kemudian bagaimana cara sukses ketika kita memiliki sebagai pemilik Quran Center? Itu cukup mudah. Perusahaan yang hebat adalah yang bisa memunculkan cara yang paling sederhana untuk mengembangkan usahanya, untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, Quran, Awesome telah memfasilitasi untuk para pemilik Quran cukup melalui 4 langkah saja. Pertama, pastikan dirinya membuka Quran Center. Kemudian dia membeli produk dan gunakan produk itu minimum 100 perkataan. Sehingga dia akan merasakan, wah dahsyatnya atau cara mendapatkan kelezatan dari menggunakan Quran ini. Kemudian dengan begitu dia akan ada kerisauan, oh ternyata saya harus tawarkan produk ini dan tawarkan muamalah ini kepada orang-orang yang terdekat. Nah, kita tulis nama 20 orang yang terdekat kita. Entahkah itu relasi bisnis ataupun keluarga kita, tetangga kita. Kemudian langkah ketiga adalah ajak mereka untuk datang atau kenalkan kepada orang yang telah mengundang kita, yang telah mengajak kita untuk membuka Quran Center ini juga. Nanti ada fasilitas yang offline berupa pertemuan yang offline kecil-kecilan, ataupun kalau nggak bisa hadirkan mereka kepada pertemuan online seperti ini. Jadi sistemnya sudah mudah. Kemudian selanjutnya ada reduplikasi. Mudah itu saja. Jadi seperti yang kita lihat tadi, seorang ibu pedagang pun bisa melakukan Quran ini. Ini kembali kepada kita buat keputusan secara cepat. Karena ketika kita beraksi,
kita cepat beraksi, cepat dapat hasil, dan kita mulailah buat keputusan untuk bertindak sekarang. Oke, baik, sebelum ini saya tutup, saya ingin mengundang daripada pemakai Think Quran untuk mau berbagi apa yang dirasakan, apa yang dirasakan dari Quran. Baik, di sini kita bisa mengundang siapa nih? Kita undang Pak Haji Jalani ya, Pak Haji Jalan untuk berbagi testimoni. Masya Allah. Tafadhol, silakan Pak Haji Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bos-bos semua. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan daripada pemaparan peluang perniagaan Think Quran ini. Ini Masya Allah luar biasa ini kita mendengarkan pemaparan kemanfaatan daripada Think Quran ini. Dari Terputus Pak Haji. Ya, tak ada suaranya Pak Haji. Nah, ini luar biasa. Nah, jadi makanya ada di dalam Think Quran ini juga ada paket pembeli. Nah, jadi bagaimana untuk keluarga kita gunakan Think Quran ini, umpamanya bapaknya satu. Suaranya terputus Pak Haji Jalani. Dengan Think Quran ini, Masya Allah, luar biasa. Dan juga dengan Think Quran ini, kita juga bisa mendapatkan penghasilan untuk tambahan income kita, penghasilan yang luar biasa. Sebagaimana tadi dipaparkan, orang-orang yang telah menjalankan daripada Think Quran ini, sudah mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Ada yang mendapatkan penghasilan 50 juta dalam satu bulan, ada yang 100 juta, ada yang sekitar 14 juta. Nah, ini luar biasa. Jadi ini adalah suatu perniagaan yang tidak ada ruginya dikatakan. Tidak ada ruginya, perniagaan ini tidak ada ruginya, karena kita dengan mempelajari, dengan menggunakan Think Quran ini, kita akan mendapatkan kemanfaatan. Yang pertama, kita bisa belajar daripada Al-Quran, menambah kosakata kita, mengetahui makna-makna bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini adalah suatu keuntungan yang pertama, keuntungan yang besar. Karena dikatakan apabila kita belajar satu huruf dari Al-Quran ini lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Kita alif, lam, mim dikatakan bukanlah satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Padahal satu huruf yang kita pelajari dapat 10 kebaikan. Ini luar biasa, Masya Allah. Jadi tidak ada ruginya, inilah bisnis yang tidak ada ruginya. Kita akan mendapatkan keuntungan, kemanfaatan dunia dan akhirat. Apalagi kalau seandainya kita menjalankan bisnisnya, kita akan mendapatkan tambahan daripada penghasilan kita. Maka saya katakan, Think Quran ini adalah suatu jalan untuk mendekatkan umat Islam kepada Al-Quran, dan setelah itu bagaimana untuk memberikan kepada kita untuk mendapatkan penghasilan, untuk kemandirian di dalam ekonomi kita. Maka sering dikatakan kita ini banyak masalah sebenarnya, masalah besar. Masalah besar yang pertama adalah jauhnya umat daripada kepahaman tentang Al-Quran. Yang kedua, masalah lemahnya daripada perekonomian. Maka dengan adanya Think Quran ini, kita membuka Quran Center, maka insya Allah masalah kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan, alhamdulillah. Nah, sekarang ini bagaimana setelah kita mendengarkan pemaparan tadi, ini berpulang kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Apakah kita mau ambil peluang ini atau kita lewatkan begitu saja? Kalau saya alhamdulillah saya ambil yaitu 3 Quran Center. Karena saya berpikir dengan mengambil 3 Quran Center akan mendapatkan lebih banyak daripada keuntungan daripada bisnisnya. Karena kalau seandainya 1 tentu lebih sedikit, tetapi kalau 3 atau lebih 7 lagi lebih besar lagi.
Nah, karena satu tadi kita dapat 10%, kalau 3 itu kita mendapatkan 30%. Nah, 10%, 10%, 10% begitu kan. Tapi kalau seandainya 7, ini peluang untuk mendapatkan penghasilan lebih besar akan kita dapatkan lebih banyak lagi dengan 7 Quran Center yang kita miliki. Maka sekarang ini bagaimana Bapak Ibu yang hadir di pertemuan kita ini, di presentasi kita ini, mengambil keputusan apakah saya mau bergabung atau saya saya abaikan peluang ini dan saya hidup seperti biasa begitu kan. Karena memang ini adalah tanggung jawab kita sebenarnya. Untuk menyebarkan Tim Quran ini adalah salah satu tanggung jawab. Tetapi untuk menjalankan bisnisnya ini adalah satu peluang. Peluang bagi kita. Maka terserah kepada Bapak Ibu yang hadir apakah mau ambil peluangnya, tetapi tugasnya harus dijalankan sebenarnya. Tetapi apakah mau ambil peluangnya ini berpulang kepada Bapak Ibu sendiri. Itu saja yang saya sampaikan, dan yang benarnya daripada Allah, yang salahnya daripada kesalahan saya, dan mohon dimaafkan, dan saya kembalikan kepada MC Ustadz Nurdin, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Haji. Masya Allah, itu sebuah testimoni dan ringkasan daripada beliau sebagai pengenal, mengenalkan kepada saya, Tim Quran kepada saya. Masya Allah, dahsyat ya. Syukran Bos Ustadz Fahad, juga Bos Ustadz Haji Jailani yang telah memaparkan peluang-peluang dan juga kemanfaatan keuntungan dari Tim Quran dengan pemaparan yang sangat jelas ya. Siapa orang yang tidak paham dengan pemaparan tersebut ya, pasti paham. Karena dengan pemaparan itu setidaknya orang-orang akan lahir kesadaran bahwa pentingnya paham Al-Quran, dan dua, akan tumbuh rasa tanggung jawab bahwa kita pun wajib menyebarkan, mensiarkan Quran melalui Tim Quran ini, dan juga kita punya kesempatan atau peluang untuk bersama-sama bermuamalah, meningkatkan materi ya untuk kehidupan kita bekal beribadah. Luar biasa kalau menurut saya sendiri nih, seorang MC dengan pemaparan yang disampaikan Bos Ustadz Fad dan Bos Ustadz Haji Jailani itu sangat jelas lah, sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Kalau saya punya modal, mungkin langsung 7 tuh, langsung 7, sudah sangat jelas. Tapi barangkali alhamdulillah saya ada teman baru ya yang bergabung. Barangkali ada hal yang belum jelas yang ingin ditanyakan. Pak Haji Jailani, ada waktu ya Pak ya? Bisa, boleh. Bisa, silakan untuk bisa bergabung, bertanya, mungkin ada hal-hal yang akan ditanyakan. Maaf, enggak, silakan, ada waktu. Dengan Bapak atau Ibu yang nggak kelihatan yang pakai HP. Atas nama siapa? Nggak kelihatan namanya tuh, Pak. Baik, kalau tidak ada mungkin sudah habis waktu Pak Haji Jailani ya, habis waktu. Mohon maaf untuk hari ini saya tidak bisa ajak teman untuk bergabung di grup ini, namun sudah menjadwalkan insya Allah jam 1 nanti atau jam 2 prospek akan langsung ke hotel di sana Pak Haji. Mungkin mudah-mudahan bisa bertemu. Ada 2 orang yang saya ajak, mudah-mudahan bisa closing ke sana. Mungkin cukup ya Pak Haji, atau ada tambahan lain? Pak Haji, suaranya belum kebuka tadi. Ya, belum kebuka Pak Haji. Suaranya belum keluar. Suara Pak Haji. Ya, ini bagusnya ditutup dulu. Setelah itu kita musyawarahkan untuk petugas besok ya. Ini kita belum musyawarahkan begitu. Baik. Alhamdulillah dari awal sampai akhir setelah selesai, pemaparan pun sudah sangat jelas. Mudah-mudahan bisa berlanjut ke tahap selanjutnya, pendaftaran dan lain sebagainya. Agar lebih berkah lagi, mari kita tutup
majelis ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa kifaratul majlis dan hamba bersama-sama. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala salah dan kelalaian, yang semua itu atas perbuatan saya sendiri, mutlak kebenaran dari Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita sebelum kita keluar daripada Zoom, insya Allah kita musyawarahkan dulu untuk petugas besok, gitu kan. Petugas Silakan. besok ini belum. Bos Benny kan sudah confirm kemarin. Bos Benny Iya. siap besok Ahad siap untuk isi, kemudian Bu Wita juga siap untuk MC kan ya. Oh ya, boleh. Nah, jadi berarti MC Bu Wita besok ya. Terus yang presentasinya Pak Bos Benny. Bos Benny, terus yang apa namanya? Testimoni siapa ya? Tadi saya belum, boleh juga kalau mau saya. Oh gitu, ya boleh. Ustadz besok testimoni ya. Jadi petugasnya begitu. Nanti Ustadz apa namanya, share di grup grup fokus, tim fokus, petugas-petugasnya itu untuk besok itu. Ya. Di koordinasi dengan Pak Haji Amin untuk yang yang bisa hari ini ke sana, jam berapa, di mana hotel Ibisnya? Bisa melalui Ustadz atau gimana ya? Insya Allah jam 1. Ya, nanti Pak Haji. Jam 1, jam 2 mungkin jam 2. Takutnya ngaret. Insya Allah. 2 orang. Oke. Ya, ya berarti begitu petugasnya Bu Wita untuk MC, terus presentasi Pak Benny, dan testimoni Ustadz Pak gitu ya. Ya. Oke, cukup. Apa namanya, mudah-mudahan dengan kita buatnya tim fokus ini menjadikan semangat bagi kita untuk menjalankan bisnis dan menyebarkan daripada tim Quran ini dan menjalankan bisnis Quran Center ini, insyaallah. Mudah-mudahan ke depannya kita lebih semangat lagi dan lebih menambah wawasan kita lagi, insyaallah. Cukup ya, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, mohon maaf, semangat. Ustaz Fad, mohon jangan dulu. Minta bantuannya itu untuk pengisiannya jam 2 apa bisa langsung gitu. Kalau saya kan belum tahu seperti apa dan bagaimana untuk hadir di sana, di hotelnya. Gimana Pak Haji? Sudah dapat konfirmasi dari pihak Haji Amin? Pak Haji Jalani? Belum ada konfirmasi. Jadi kalau saya pikir begini, nanti saya hubungi Haji Amin, kemungkinan tuh habis asar lah. Habis asar gitu. Kalau beliau kan masuk ke hotel itu biasanya jam 2 kan. Masuk hotel jam 2 itu udah asar kan. Asar, jadi habis asar kemungkinan lah gitu. Ada asar jam 4-an kurang lebih ya Pak Haji? Iya, begitu. Biasanya begitu. Soalnya masuknya beliau ini jam 2 biasanya tuh hotel. Jadi dia habis asar sampai malam begitu, sampai malam insyaallah. Ya. Insyaallah saya kondisikan jam 4, mudah-mudahan bisa. Ya, begitu. Kondisikanlah dekat-dekat situ, umpamanya ya malam pun maghrib isya terus lanjut malam itu insyaallah. Gitu. Cuma saya belum dapat kabar lagi dari Haji Amin yang terakhir ini belum. Gitu. Cuma ini perkiraan. Itu nanti saya kabarkan kalau seandainya ada kabar baru, saya kabarkan nanti di grup kita. Ya. Oke. Terima kasih, jazakallah.